Takut kalah debat, Dr. Zakir Naik tidak beri kesempatan cukup kepada wanita cerdas Qatar untuk menjawab. Mari kita simak yang berikut ini. Today, sister, there are many human beings, even in Qatar, you have, who can do ruqya and can take out devil from the human being. That does not make them God. Does it make them God? They got that power from Jesus. I cast out devils myself in the name of Jesus. Oh, so you also become God now? No, I have been translated because of my faith in Jesus. The Bible says, with you. Listen. You, Jesus Christ, peace be upon him. If you read the Bible, in the gospel, when he gives life to the dead Lazarus, he prays to Almighty God. Every miracle Jesus Christ, peace be upon him, did, he did in the name of God. He didn't do on his own. Saudara-saudara, Dr. Zakir Naik memberikan konfirmasi dan penegasan. Banyak orang di Qatar yang dapat mengeluarkan setan dari tubuh manusia. Namun itu tidak menjadikan mereka Tuhan. Kemudian beliau membuat pertanyaan. Apakah dengan mengeluarkan setan dari tubuh manusia menjadikan mereka Tuhan? Maka wanita cerdas Qatar pun menjawab dengan singkat. Mereka mendapatkan kekuatan itu dari Yesus. Aku mengeluarkan setan dari diriku dengan nama Yesus. Dr. Zakir Naik balik bertanya, oh, jadi kamu menjadi Tuhan sekarang? Zakir Naik pun melanjutkan pernyataannya. Jika Anda membaca Alkitab, ketika Yesus menghidupkan Lazarus yang mati, dia berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Setiap keajaiban Yesus itu atas nama Tuhan. Dia tidak melakukannya sendiri. Ibu bapak terkasih dalam Tuhan, saya mau menegaskan kepada kita saat ini, dari cuplikan video yang sudah saya tunjukkan, jelas terlihat wanita cerdas Qatar tersebut begitu sulit dan sukar mendapatkan peluang dan kesempatan untuk menjawab. Hanya kalimat singkat yang bisa dia sampaikan sudah langsung disanggah oleh Dr. Zakir Naik. Oleh karenanya, tidaklah salah ketika saya mengambil sebuah kesimpulan. Dr. Zakir Naik ini takut kalah debat dengan wanita cerdas Qatar. Kalau sampai dia memberikan keleluasaan untuk menjawab apa yang menjadi pernyataan dan opini dari Dr. Zakir Naik. Saya teringat dengan peristiwa di tahun 2017 yang lalu. Ketika Dr. Zakir Naik datang ke Indonesia, ternyata dari informasi yang saya dapatkan, panitia penyelenggara pertemuan akbar di mana Dr. Zakir Naik menjadi pembicara, itu disebarkan kemana-mana, termasuk ke dalam kalangan Kristen. Kalau Bapak Ibu Saudara masih ingat,
ada dari kalangan Kristen, kalau tidak salah dari Advent, yang membuat pertanyaan kepada Dr. Zakir Naik yang bernama Lasmen Naibaho. Dalam konteks ceramah Dr. Zakir Naik saat itu, pendeta-pendeta besar pun diundang. Dan salah seorang pendeta yang diundang saat itu adalah pendeta yang sangat saya kenal. Jadi informasi ini saya dapatkan dari pendeta yang saya sangat kenal tersebut, di mana beliau memberitahukan bahwa dia juga diundang untuk menghadiri ceramah akbar Dr. Zakir Naik. Terus sang pendeta besar ini pun bertanya, apa yang bisa kami lakukan? Oh, Pak Pendeta bisa membuat pertanyaan. Nanti Dr. Zakir Naik akan menjawab. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, pendeta besar yang saya sangat kenal tersebut mengurungkan niatnya, tidak mau datang. Oleh karena apa? Itu merupakan sesuatu yang tidak fair. Karena pendeta tersebut hanya diberikan peluang kesempatan untuk bertanya. Beliau pun sebelum menyimpulkan tidak akan menghadiri undangan tersebut, memberikan pesan, jangan begitu dong. Kalau ingin adil dan setara, biarkan Dr. Zakir Naik menjadi pembicara dari saudara kita Islam, dan saya menjadi pembicara dari kalangan kekristenan. Baru kita tentukan apa topik akan dibahas, kemudian kita debat, itu baru fair. Ternyata orang yang mengundang pendeta besar yang saya sangat kenal tersebut tidak menyetujui apa yang menjadi permintaan, saran dan masukan dari pendeta tersebut. Saudara dikasihi Tuhan, dari apa yang kita saksikan tadi, memang sangat sulit kesempatan dan peluang bagi wanita cerdas Qatar untuk menjawab, karena langsung disanggah oleh Dr. Zakir Naik. Jadi orang kelihatan tertawa, orang jadi bertepuk tangan, orang jadi memberikan respon tanggapan bahwa Dr. Zakir Naik menang telak ketika berhadapan dengan wanita cerdas Qatar yang adalah orang Kristen. Tapi realita kenyataannya Bapak Ibu Saudara, kalau sampai wanita cerdas Qatar ini diberikan peluang kesempatan yang sama untuk menjawab, saya yakin Dr. Zakir Naik akan habis dilumat argumentasi, opini dan pendapatnya oleh wanita cerdas Qatar tersebut. Memang itu menjadi senjata dari Dr. Zakir Naik. Ketika ada orang bertanya dari kalangan di luar Islam, maka dia akan segera menyanggah atau memotong pembicaraan sehingga kelihatan beliau menguasai diskusi atau perdebatan tersebut, dan akhirnya disimpulkan oleh orang bahwa dia pemenang dari debat tersebut. Tapi realita kenyataannya tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara.